Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak putus-putus khatib dalam setiap mimbar berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita, karena hanya itu yang akan menjadi tiket kita untuk bekal kita bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua alhamdulillah sudah berada di awal tahun 2021. Meskipun tahun Masehi ini bukan tahun Islam atau tahun Hijriyah, tahun Masehi adalah tahun yang sering menjadi patokan waktu dalam kehidupan kita. Terlepas dari diskusi bahwa tahun Masehi adalah bukan tahun Islam, kita sering menggunakan tahun ini untuk menghitung pertambahan usia kita. Dan ketika kita ditanya usia kita, maka kita akan mengacu pada tahun Masehi ini daripada tahun Hijriyah. Pertambahan tahun menandakan bertambahnya usia kita, dan terkait dengan usia dan hubungannya dengan tujuan diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah yang termaktub dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada aku. Apa kira-kira hubungannya pertambahan usia kita dengan tujuan diciptakannya diri kita oleh Allah untuk beribadah? Salah satu jawabannya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang dan bagus dan baik dan ihsan amal perbuatannya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang usianya panjang namun buruk atau jelek amal perbuatannya. Jadi orang yang beruntung dan mendapatkan predikat baik bahkan terbaik dalam Islam adalah ketika dia bertambah usia dan selama menjalani pertambahan usia tersebut amalnya indah, amalnya baik, perbuatannya bagus, amalnya penuh dengan ihsan, baik ihsan kepada Allah Sang Maha Pencipta maupun kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Anugerah umur, hadirin yang dimuliakan Allah, yang bertambah adalah anugerah yang luar biasa, karena usia manusia itu adalah salah satu ketetapan Allah yang sangat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam Al-Quran paling tidak saya temukan ada 5 ayat yang menyatakan bahwa ajalnya manusia itu tidak bisa diundurkan maupun tidak bisa dimajukan sedetik pun. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat di sini ada yang mendefinisikan manusia. Seperti Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut sebagai umat, padahal dia adalah seorang diri. Tiap-tiap orang mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, dia tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak pula bisa memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua yang ada di sini masih memiliki kesempatan berumur panjang. Paling tidak sampai detik ini, di hari ini, di tahun 2021 ini. Bagaimana keunggulan umur panjang dan bagus amal? Ada sebuah kisah yang menarik, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Thalhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita, ada 2 orang sahabat yang masuk Islam bersamaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dari 2 sahabat tersebut lebih rajin dan lebih giat dalam beribadah daripada sahabatnya yang satu lagi. Bahkan sahabat yang rajin beribadah ini kemudian ikut berperang jihad di jalan Allah dan gugur syahid di medan perang. Sementara sahabatnya yang ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ikut berperang juga tidak gugur syahid.
Ia hidup 1 tahun lebih lama dari sahabat yang pertama dan gugur di atas tempat tidur. Setelah keduanya meninggal, Tolhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya ia berada di depan pintu surga, memperhatikan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Tolhah pun kemudian melihat kedua sahabat tadi yang juga sudah berdiri di depan pintu surga untuk sama-sama masuk ke dalamnya. Namun ada satu hal yang aneh dan sangat mengherankan. Ternyata temannya yang ibadahnya biasa-biasa saja dan meninggal di atas tempat tidur justru lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada temannya yang lebih rajin beribadah, bahkan gugur mati syahid di medan perang. Tolhah merasa heran dan ia pun segera menyampaikan mimpinya itu kepada para sahabat lainnya. Semua sahabat pun sama-sama heran dan serasa tidak percaya akan berita yang diterima oleh mereka. Sampai akhirnya para sahabat menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan mengapa hal itu terjadi. Setelah diceritakan keheranan para sahabat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah dengan kejadian itu kalian merasa kaget dan heran?" Maka para sahabat menjawab, "Ya, betul ya Rasulullah, kami sangat heran. Bagaimana tidak, temannya yang satu lebih rajin beribadahnya dari teman yang satunya lagi. Bahkan ia ikut berjihad dan gugur mati syahid di medan perang untuk membela agama Allah. Namun justru yang dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu temannya yang meninggal di atas kasur tersebut." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Bukankah temannya yang gugur di atas tempat tidur itu masih diberikan umur 1 tahun lebih panjang dari temannya yang gugur syahid?" "Betul ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Bukannya temannya yang gugur di atas kasur itu masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa di dalamnya?" "Betul ya Rasulullah." "Kemudian bukankah temannya yang gugur di atas kasur itu masih dapat melakukan salat itu dan salat ini selama 1 tahun lamanya?" tanya Rasulullah. Dijawab para sahabat, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, perbedaan di antara kedua sahabat itu adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi." Subhanallah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Baihaqi dan imam-imam yang lainnya dengan sanad yang hasan. Beda usia hidup 1 tahun, padahal berbeda dalam cara kematian antara dua sahabat itu. Dengan sahabat yang meninggal dunia itu syahid di medan perang, sementara sahabat yang kedua meninggal biasa di atas dipan. Beda pahalanya antara langit dan bumi, perbedaan yang sangat jauh. Padahal meninggal dengan mati syahid itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi, 6 keutamaan orang mati syahid. Pertama, diampuni dosa-dosanya seiring percikan darah pertama yang keluar. Kedua, diperlihatkan tempat baginya di surga. Ketiga, diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Keempat, di atas kepalanya akan dipakaikan mahkota yang 1 biji batu mulia yang ada pada mahkota tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Kelima, akan dinikahkan dengan 72 bidadari di surga. Dan yang keenam, orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya. Luar biasa pahala bagi orang yang mati syahid. Ternyata dikalahkan oleh orang yang ibadahnya lebih lama 1 tahun darinya. Dia memanfaatkan ibadah tersebut, usia tersebut untuk beribadah kepada Allah. Maka hadirin, sebagai pesan dalam khutbah ini sebagai penutup, pertama, mari manfaatkan usia kita ini sebaik-baiknya dan seihsan-ihsannya. Simpanlah selalu dalam hati kita keinginan untuk beribadah dan berbuat baik kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ladang amal dan sawah ibadah sebagai tanduran kita untuk kita jemput di akhirat kelak. Yang kedua, mintalah kepada Allah untuk panjang usia dan berkah umur. Usia panjang dalam keadaan sehat dan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat. Bukan usia panjang namun banyak maksiat dan merugikan orang banyak.
Doa bisa merubah takdir. Kita bisa minta kepada Allah untuk dipanjangkan usia, dan Allah memiliki hak untuk menambah usia kita. Terakhir, berusahalah agar usia kita panjang dalam kondisi sehat, agar kita bisa nikmat beribadah. Jaga asupan makanan, pola hidup dan sebagainya, karena hidup sehat, tubuh yang sehat akan mensupport ibadah kita yang kuat, insya Allah. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.